Nah, Pak Ayu, selamat malam semuanya, Bapak Ibu teman-teman. Mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik ya. Ini kita sudah mulai masuk masa kemarau panjang. Kalau sebelumnya sekitar tahun lalu ya, 2 tahun yang lalu itu lebih banyak curah hujannya. Jadi walaupun musim kemarau, tetap berapa hari sekali hujan, berapa hari sekali hujan. Sampai kita bingung ini musim apa ini? Ya, musim kemarau kok banyak hujan. Nah, kali ini itu akan terbalik ya. Ini walaupun musim hujan itu akan kemarau. Gitu. Musimnya terbalik. Dan biasanya pada musim kemarau panjang seperti ini, itu penyakit akan lebih banyak dan lebih berbahaya. Itu seperti orang kalau misalnya diabetes ya. Kalau kadar gulanya tinggi, ya, itu rasanya tidak enak sekali badan. Tapi justru kadar gula tinggi ya, dengan indikasi-indikasi yang ada pada tubuh itu lebih mudah untuk dikenali dan tingkat berbahayanya itu lebih cepat untuk dikenali oleh tubuh daripada ketika gulanya ngedrop. Ya. Kalau seseorang gulanya ngedrop, ya, itu prosesnya sangat cepat dan justru jauh lebih berbahaya. Sama orang dengan tekanan darah juga sama. Tekanan darah tinggi itu cuma puyeng, sakit kepala, nyut-nyut gitu ya. Tapi kalau dia tekanan darahnya ngedrop, turun, itu lebih berbahaya. Karena bisa langsung kolaps. Kolaps, pingsan, koma, ya bisa seperti itu. Kemudian kadar gula, ya tekanan darah, detak jantung, jantung berdebar-debar gitu ya. Tuk, 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 cepat sekali begitu. Itu kita lebih mudah untuk mengenali dan kita lebih aware. Tapi kalau detak jantung lambat, pelan, ya, tensinya turun, ya, yang mestinya normal antara 80 per 120, ujuk-ujuk di bawah 60, ya, atau ada yang 50 atau 40 bahkan, itu ujuk-ujuk pingsan. Dan ujuk-ujuk itu bisa kondisinya amfal, ya, itu justru lebih berbahaya. Ya sama, curah hujan tinggi itu memang berbahaya, tetapi orang lebih waspada. Orang lebih waspada. Kelihatan nih, ada genangan, ada banjir. Orang lebih waspada, lebih tahu. Ya, kalau misalnya dari sini banjir, 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 orang sudah tahu evakuasi. Ya. Dan kemudian ini rawan longsor, ini rawan tanah bergerak dan sebagainya. Orang sudah langsung aware, sudah langsung antisipasi. Tapi kalau kekurangan air, orang sulit sulit untuk antisipasi. Dan umumnya rata-rata ya pasti sudah apa namanya, sudah fall duluan, sudah jatuh duluan. Penyakit juga sama. Orang kalau musim penghujan orang bisa juga flu, batuk pilek, ya, seperti itu. Masuk angin ya kurang lebih. Sementara kalau musim kemarau itu bisa jauh lebih serius dan orang tidak sadar, tidak aware dengan itu. Gitu. Nah, jadi ini kita memasuki musim kemarau yang cukup panjang. Kalau menurut pengamatan saya ini akan sangat panjang dan volume curah hujannya akan sangat sedikit sekali, paling tidak untuk 1 sampai 2 tahun ke depan. Sepertinya seperti itu. Mudah-mudahan mudah-mudahan ya ketika musim hujan ya mudah-mudahan alam berbaik hati ya. Hujan turun tepat pada waktunya dengan curah hujan yang cukup ya mudah-mudahan. Tapi kalau misalnya ternyata alam memang sudah bergeser musimnya, ya, tidak teratur kembali, di mana musim penghujan kemudian akan ditabrak dengan kemarau panjang, kita sudah harus waspada.
Karena tingkat kerawanan, tingkat bahaya daripada bencana itu justru lebih banyak, dan bibit penyakit itu juga justru jauh lebih banyak ketika musim kemarau. Lebih bervariasi dan lebih berbahaya ya, ketika musim kemarau. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu teman-teman yang sudah berlatih meditasi elemen api selama ini paham dengan prinsip-prinsip dasar daripada metode meditasi elemen api, bukan cuma pada saat proses sitting atau proses meditasi duduknya saja, tetapi apa saja yang dipahami ya secara luas ya tentang meditasi elemen api itu ya mengenai pola hidup, ya, pola pikir, ya, kemudian perilaku hidup ya, tentang karma ya, itu semuanya kan berpengaruh, lingkungan ya, itu semuanya kan berpengaruh. Itu benar-benar kita terapkan ya dalam praktik kehidupan sehari-hari kita. Karena semuanya itu saling kait mengait. Ya. Antara keseimbangan yang eksternal dengan keseimbangan yang internal itu semuanya kait mengait. Ya. Itu saling mengkondisikan. Kita tidak bisa pisahkan bahwa ini disebabkan hanya karena satu faktor internal saja tanpa ada kaitan dengan eksternal, itu tidak bisa. Sedikit banyak antara yang eksternal dan internal itu saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Ya. Sehingga ketika terjadi problem, ya, bukan itu ya, terutama kesehatan ya, karena kita memang fokusnya membahas kesehatan meditasi elemen api itu. Ya. Tetapi problem apapun juga, ya, itu kaitannya selalu pasti dengan internal dan eksternal, ya, masalah kehidupan kita. Nah, oleh karenanya perhatikan betul ini. Ya. Prinsip dasar ini adalah ilmu yang harus kita pahami, ya, cara bekerjanya, ya. Dan ini menjadi bekal praktik kita menjalani hidup keseharian sampai akhir. Nah, ada satu pelajaran yang ingin saya tambahkan, yang mana ini juga masih berkaitan dengan meditasi elemen api. Pada materi sebelumnya, tahun lalu, saya sempat sedikit mengenalkan, menambahkan unsur nafas pada latihan meditasi elemen api. Ya. Tapi itu hanya 2 atau 3 kali pertemuan, kemudian tidak saya lanjutkan lagi sampai dengan hari ini. Pada saat itu, saya mengenalkan tentang nafas perut, ya, kembang kempis. Perut mengembang di atas atau di level sentuhan pada tangan kiri, perut mengempis di level sentuhan pada tangan kanan, perut mengembang level tangan kiri lagi sentuhannya, perut mengempis, ya, kemudian level lagi sentuhan tangan, dan seperti itu. Ini sebetulnya hanya latihan penguatan kesadaran, dan memang latihan ini diambil dari metode Mahasi. Ya. Karena guru elemen api saya, Bante Deladewa, beliau memang praktisi dari Tumo Yoga, kemudian beliau setelah pergi ke Myanmar, ya, belajar Vipassana di Mahasi Center, ya. Kemudian menemukan bahwa hanya dengan mengandalkan kesadaran pun tanpa praktis yoga, menahan nafas, ya, dan lain sebagainya, ya, yang berat, itu pun bisa membangkitkan panas di tubuh. Oleh karenanya, saya mengajarkan latihan yang kasarnya itu hanya memutar kesadaran. Dan kemudian pelajaran yang saya dapatkan karena saya dulu juga mengenal beliau di Mahasi Center, di mana saya berlatih metode Mahasi cukup lama, beberapa tahun. Kemudian dia memberikan pengenalan kepada saya mengenai elemen api itu melalui metode Mahasi, ya, di mana menambahkan sedikit unsur nafas, kembang kempis, ya, perut, itu bisa membuat panasnya itu beberapa 1-2 derajat bisa naik lebih tinggi daripada ketika kita hanya memutar konsentrasi saja. Ya, atau ketika kita hanya sekedar melakukan penyadaran penuh, ya, terhadap tubuh dan pikiran jauh sampai ke sana. Ada 2 orang lagi masuk. Bro Henry, ini pasti sama Mega ini. Kemudian ada Surya. Nah, saya ingin mengenalkan, ya,
Ini metode metode nafas yang memang dilatih di dalam Tumo Yoga, yang dilatih oleh Bante Sila Dewa, ya, guru elemen api saya pada tahap-tahap awal. Setelah saya waktu itu berhasil mengamati secara spesifik tentang dominan unsur api atau unsur panas di tubuh, kemudian amplify atau membesarkan unsur panas ini di tubuh, dan kemudian menggunakan unsur panas ini untuk manfaat, salah satunya adalah, yang utama adalah memelihara kesehatan tubuh. Beliau selain memberitahu bahwa memberikan sedikit nafas pada kesadaran itu akan membuat apinya sedikit lebih besar. Beliau juga mengajarkan tentang teknik nafas, ya, teknik nafas di dalam Tumo Yoga. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman pernah mendengar tentang nafas kanan dan nafas kiri. Kalau mungkin Anda belajar yoga, Anda akan diajarkan menarik nafas melalui satu lubang hidung, kemudian dilepaskan melalui satu lubang hidung yang lain. Nah, seperti itu. Tetapi ada teknik yang spesifik. Ada teknik yang spesifik di dalam Tumo Yoga. Menarik itu harus dari kanan, melepas itu harus dari kiri. Ya. Menarik harus dari kanan, dilepas dari kiri. Ini memang tangannya harus bergerak. Ya. Kalau malas kanan kiri ya hanya satu tangan aja dirubah kayak gini. Kenapa menarik harus menggunakan hidung kanan? Kenapa tidak menggunakan hidung kiri? Karena, nah ini saya kasih tahu juga tentang sedikit pelajaran anatomi tubuh. Ya. Kita secara fisiologi itu terbagi menjadi dua, kanan dan kiri. Ya. Kalau orang stroke itu ketahuan dia bagian kanan atau bagian kiri yang lumpuh. Kenapa tidak dua-duanya? Ada yang dua-duanya, tetapi umumnya rata-rata pasti sebagian. Ya, bibirnya atau matanya begitu, dia akan layu sebelah. Ya. Kanan atau kiri. Ini karena otak kita juga terbagi dua, kanan dan kiri. Itu punya fungsi yang berbeda. Mata ini, walaupun seolah sekilas itu sepertinya sama kalau kita tutup salah satu. Tetapi sebetulnya keduanya itu punya fungsi yang berbeda. Keduanya itu punya kedalaman penangkapan cahaya yang berbeda. Salah satu lebih aktif warna merah, salah satu lebih aktif warna biru. Gitu. Kemudian telinga itu juga sama. Telinga kita ini stereo, bukan mono. Ya, kalau mono itu dua-duanya satu suara. Tapi sebetulnya telinga kita itu stereo. Ada yang lebih sensitif pada gelombang rendah, ada yang lebih sensitif pada gelombang tinggi. Ini stereo. Ya. Kalau mulut tidak bisa, mulut cuma satu. Kecuali mulutnya dua. Ya, mulut cuma satu. Tetapi mengunyah dengan geraham kanan atau geraham kiri punya efek kimia yang berbeda. Ya. Kenapa? Karena lidah kita, sisi kanan dan sisi kiri, itu menghasilkan enzim yang berbeda. Nah, kalau mulut cuma satu, tetapi mengunyah dengan geraham kanan dan geraham kiri, itu enzim yang dihasilkan oleh lidah itu berbeda. Makanya kalau mengunyah itu harus bergantian. Ya. Jangan kanan terus, juga jangan kiri terus. Karena merasa paling nyaman dengan kiri, ya kiri terus. Nyaman dengan kanan terus. Itu harus bergantian. Antara kanan dan kiri. Karena enzim yang dihasilkan oleh lidah itu berbeda. Hidung ini itu terhubung dengan paru-paru ke dalam. Paru-paru sebelah kanan
dengan paru-paru sebelah kiri, itu dua-duanya adalah wadah udara. Tetapi keduanya punya volume yang berbeda. Paru-paru kanan, volumenya lebih besar. Paru-paru kiri, volumenya lebih kecil. Kenapa? Karena di dalam ruang paru-paru sebelah kiri itu terdapat jantung. Jadi ruangnya itu sudah terpotong, sudah termakan oleh jantung. Sehingga hanya ada dua bagian, hanya ada dua tabung di sebelah kiri untuk paru-parunya, sementara di sebelah kanan itu ada tiga tabung. Jadi ketika kita menarik nafas melalui hidung kanan, itu volume udaranya akan lebih banyak. Dan ketika kita mengeluarkan menggunakan hidung kiri, volume udaranya yang dikeluarkan jumlahnya lebih sedikit. Gitu. Jadi ada sebagian sisa udara di kantong sebelah kanan yang tidak dihabiskan untuk dikeluarkan. Nah, ini menghasilkan metabolisme yang berbeda di dalam tubuh kita. Ya, kegunaannya adalah untuk circulating, ya, untuk sirkulasi udara, ya. Kemudian untuk pendinginan tubuh, ya, salah satunya. Kemudian untuk eh, sirkulasi darah juga, ya, salah satunya. Dan banyak sekali fungsinya. Jantung kita itu ada dua bilik, bilik kanan dan bilik kiri. Bilik kanan ada dua bilik, bilik kiri itu ada dua bilik. Intinya adalah bilik kanan dan bilik kiri. Itu keduanya, bilik kanan dan bilik kiri, punya fungsi yang berbeda. Bilik kanan adalah gunanya untuk darah kotor masuk dari seluruh tubuh, ya, di bilik kanan. Kemudian setelah disaring, dia masuk ke bilik kiri. Dari bilik kiri kemudian disebarkan lagi seluruh. Jadi jantung punya dua fungsi, ya. Punya dua fungsi. Oleh karenanya dipisah dia jadi bilik kanan dan bilik kiri. Itu tidak boleh bocor. Kalau bocor antara bilik kanan dan bilik kiri, bahaya itu, mutiara kita. Padahal sama, ya, fungsinya. Sama seperti orang stroke. Ya. Kalau dia lumpuh sebelah kanan, berarti otak kirinya yang rusak. Kalau dia lumpuh sebelah kiri, berarti otak kanannya yang rusak. Dan otak kanan dan otak kiri itu punya fungsi yang berbeda. Yang satu lebih ke arah emosional, daya kreasi, ya, dan daya cipta. Yang satunya lagi bersifat logical, ya, mathematical, logical. Dari misalnya kita kan ada meditasi elemen api dengan metode membangkitkan api dengan dominan unsur udara. Gitu. Ada orang yang tidak bisa memanaskan badan karena dia unsur udaranya tidak seimbang. Kemudian saya ajarkan melipat tangan. Coba perhatikan. Orang yang tangannya di kanan, bagian kanan di atas, atau yang nyaman dengan tangan kiri di atas, itu berbeda. Hanya dengan melipat tangan saja, cara melipat tangan saya sudah tahu dia karakternya seperti apa. Ini bukan magic. Ini adalah psikologi. Jadi secara alami orang ketika melipat tangan itu akan ketahuan dia lebih dominan yang mana, otak kanan atau otak kirinya. Ya, seperti itu. Dan dari situ saya sudah tahu psikologinya seperti apa, masalah psikologinya seperti apa, dia lebih dominan memikirkan apa, ya, saya sudah langsung paham dengan cara melipat tangannya. Gitu. Dan masalah kesehatannya, dia akan lebih dominan pada kesehatan apa, saya sudah langsung paham. Ya, ini bukan seleb, bukan sihir, tapi ini memang psikologi. Gitu. Nah, oleh karenanya, di dalam Sumo Yoga, ya, ini salah satu metode di dalam Tantra Yoga, ketika kita menarik nafas dalam metode ini, kita harus selalu tariknya dari hidung kanan.
kemudian hembuskan dari hidung kiri. Ini tentu berbeda dengan meditasi nafas yang pada umumnya kita kenal sehari-hari ya, di dalam tradisi Buddhisme, bahwa nafas itu tidak usah diatur, ya, biarkan alami, ya. Kemudian amati keluar masuknya, baik melalui hidung maupun melalui perut, ya itu benar, semuanya benar. Bahwa pikiran ini harus dibiarkan secara alami, mengalir, kemudian disadari, diarahkan secara alami, ya tidak boleh dipaksa, itu semuanya benar. Tetapi ketika kita mau melatih suatu metode yang spesifik, dengan tujuan yang spesifik, dengan hasil yang juga spesifik, kita membutuhkan metode yang tidak biasa, bukan metode yang biasa-biasa saja. Karena ada suatu tujuan yang tidak biasa yang ingin kita capai. Oleh karenanya, misalnya, ketika Anda sudah mulai bisa melakukan pemanasan tubuh hanya dengan mengandalkan kesadaran, itu saya katakan sebagai great achievement. Itu tidak sembarang orang bisa memanaskan badan tanpa olahraga, tanpa makan cabai, tanpa minum jahe, tanpa makan lada, gitu ya, tanpa menahan nafas, gitu kan, seperti orang-orang latihan tenaga dalam, terusnya, hanya dengan mengandalkan kesadaran, switch, dia bisa memanaskan badannya. Itu tidak sembarang orang. Oleh karenanya, dari sekian ratus orang peserta di kelas meditasi elemen api, ya, yang aktif kan memang juga hanya beberapa, selebihnya adalah silent reader, ya saya tahu, karena masih banyak yang konsultasi ya dengan saya melalui chat, apakah itu Telegram maupun WhatsApp ya. Jadi mereka semuanya ada silent reader dan kemudian mereka praktis sendiri. Dan banyak sekali yang terkendala. Hari ini dia bisa memanaskan badan, besok dia tidak bisa. Dan seterusnya seperti itu. Dia tidak bisa konstan memanaskan badan. Tetapi beberapa di antara Bapak Ibu teman-teman di sini ya, itu bisa memanaskan badan ya, hanya dengan mengandalkan kesadaran, bukan membayangkan api, ya, bukan dengan mendekatkan diri di api ya, atau keluar di bawah matahari siang hari, tidak, tapi hanya dengan sadar terhadap tubuh, ya, melakukan penyadaran jauh sampai ke dalam, that moment only, dengan melakukan itu kemudian badan panas dengan beberapa derajat Celcius ya. Ini adalah pencapaian yang bagus. Ya. Ketika Anda naik level, ya, ingin menaikkan panas lebih spesifik lagi, lebih tinggi lagi, Anda harus melakukan pengolahan nafas. Ya. Nah, ini saya kasih tahu caranya. Tapi ini hanya dilatih oleh orang yang sudah bisa memunculkan panas dengan kesadaran ya. Sebab kalau misalnya tidak, nanti ada beberapa bahaya yang harus diantisipasi. Tarik nafas itu sampai penuh, tidak usah ditahan, lepas. Tarik lagi sampai penuh, lepas. Tarik lagi sampai penuh, lepas. Metode ini juga dipakai di dalam latihan meditasi yang berpusat kepada Manjusri. Tapi saya akan bahas next time. Ya, next time. Kali ini kita akan coba dulu ya. Setelah relaksasi awal, sebelum kita memutar konsentrasi, kita akan tarik nafas dulu kurang lebih sekitar 1 sampai 2 menit ya. Paling lama ya 5 menit ya. Oke. Oh, ada lagi yang masuk. Bu Aning sama Pak Ari.
Mulai dulu. Tangan diletakkan di atas lutut. Mata tetap terbuka, menghadap ke bawah. Tenangkan tubuh dan pikiran. Rasakan seluruh tubuh bersamaan, seluruh organ tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, kedua tangan, punggung, sampai ke tulang ekor, kemudian dada, perut, pinggul, kaki. Rasakan semuanya bersamaan dalam satu frame. Mata tetap terbuka. Lakukan kalibrasi mata. Rasakan bola mata sampai ke akar mata. Tenangkan bola mata sampai ke akar mata. Telinga tetap terbuka. Dengarkan suara terhalus yang dapat didengarkan oleh telinga.
Kemudian rasakan seluruh bagian kepala, kendorkan seluruh bagian kepala, mulai dari kulit, wajah, tulang-tulang, kemudian semua jaringan lunak di dalam kepala, jauh sampai ke dalam. Akar-akar saraf mata, akar-akar saraf telinga, akar saraf yang ada di kepala, akar saraf lidah, akar saraf penciuman pada hidung, dikendorkan jauh sampai ke dalam. Kemudian secara khusus, kendorkan kepala bagian belakang, kendorkan seluruh bagian leher, jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari, tegakkan badannya, rasakan tulang belakangnya dari atas sampai ke tulang ekor, dikendorkan, temukan titik seimbangnya, kemudian kendorkan otot dada, dan semua organ di dalam rongga dada, rasakan otot perut, kendorkan otot perut, dan semua organ yang ada di dalamnya. Kemudian kendorkan pinggul dan kaki, baik sekarang, rasakan seluruh tubuhnya kembali, kendorkan seluruh bagian kepala, pejamkan matanya perlahan,
Rasakan sentuhan pada kedua kelopak mata. Apapun yang terlihat setelah mata terpejam adalah imajinasi. Abaikan, kendorkan saja pola matanya. Kemudian kendorkan seluruh bagian telinga. Kendorkan pipi. Sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Tersenyumlah pada diri sendiri. Pertahankan itu sampai akhir. Kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Kemudian kendorkan leher, pundak, dan kedua tangan. Rasakan sentuhan antara tangan dengan lutut. Kendorkan. Kemudian rasakan tulang belakangnya. Sampai ke ekor. Temukan titik seimbangnya. Kendorkan otot dada dan semua organ di dalam rongga dada. Rasakan denyut nadinya. Kendorkan. Kendorkan otot perut dan semua organ di dalam rongga perut.
Kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Baik, sekarang angkat satu tangannya menutupi hidung kiri. Kita akan tarik nafas menggunakan hidung kanan. Tarik nafas yang dalam, perlahan, sampai penuh. Kemudian lepaskan nafas menggunakan lubang hidung kiri. Tarik nafas menggunakan hidung kanan. Lepaskan menggunakan hidung kiri. Sekarang tarik perlahan dengan hidung kanan. Keluarkan perlahan dengan hidung kiri. Tarik perlahan dengan hidung kanan. Keluarkan perlahan dengan hidung kiri. Tarik perlahan dengan hidung kanan. Keluarkan perlahan dengan hidung kiri. Tarik perlahan dari hidung kanan. Keluarkan perlahan dari hidung kiri. Tarik dari hidung kanan. Keluarkan dari hidung kiri. Terus seperti itu. Tarik dari hidung kanan perlahan. Keluarkan dari hidung kiri perlahan. Tarik dari hidung kanan. Keluarkan hidung kiri. Tarik hidung kanan. Keluarkan hidung kiri.
terus seperti itu. Sekarang biarkan bernafas seperti biasa. Tangan diletakkan kembali di atas lutut. Rasakan sentuhan pada tangan dengan lutut. Dan rasakan suhu tubuh Anda naik. Sekarang kita akan putar konsentrasinya dari kiri ke kanan. Rasakan sentuhan pada tangan kiri dengan lutut. Di level dalam pikiran, tentu, 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 tentu. Rasakan sentuhan pada tangan kanan dengan lutut. Di level dalam pikiran, tentu, 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 tentu. Kemudian rasakan seluruh tubuhnya. Di level duduk, 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 duduk. Rasakan sentuhan tangan kiri. Level tentu, 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 tentu. Rasakan sentuhan tangan kanan. Level tentu, 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 tentu. Rasakan seluruh tubuhnya. Di level duduk, 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 duduk. Rasakan kiri. Tentu, 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 tentu. Rasakan kanan. Tentu, 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 tentu. Rasakan tubuh. Duduk, 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 duduk. Rasakan kiri. Tentu, tentu, tentu,
tentu, rasakan kanan, tentu, 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 rasakan tubuhnya keseluruhan, level, duduk, 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 terus diputar seperti itu, rasakan setiap objek penuh dengan kesadaran, rasakan denyut nadinya, kemudian dilabel. Baik, sekarang stop, rasakan duduknya saja, rasakan sentuhan antara kaki dengan lantai, dilabel, tentu, 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 tentu. Oke, cukup groundingnya. Sekarang kita akan putar konsentrasi dari kanan ke kiri. Rasakan sentuhan pada tangan kanan dengan lutut. Rasakan denyut nadinya. Dilabel, tentu, 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 tentu. Rasakan sentuhan pada tangan kiri. Rasakan nadinya. Dilabel, tentu, 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 tentu. Rasakan tubuhnya. Dilabel, duduk, 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 rasakan kanan, dilabel, tentu, 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 rasakan kiri, dilabel, tentu, 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 rasakan tubuh, dilabel, duduk, 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 rasakan kanan, dilabel, tentu, 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 rasakan kiri, dilabel, tentu, 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 rasakan tubuh, dilabel, duduk, 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 terus diputar dari kanan ke kiri.
Baik, berhenti, rasakan seluruh tubuhnya bersamaan, diamkan pikiran sejenak, pastikan tidak ada ketegangan tersisa dari luar sampai ke dalam. Tersenyumlah, kita akan melakukan rekonsiliasi dengan tubuh. Katakan pada diri sendiri dan rasakan efeknya. Ikuti kata-kata saya. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia. Sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Rasakan reaksinya di seluruh tubuh. Seperti apa berterima kasih pada diri sendiri, memaafkan diri sendiri, dan memberikan harapan baik pada diri sendiri. Dan tersenyumlah. Baik, rasakan seluruh tubuhnya. Dengarkan suara terhalus yang dapat didengarkan oleh telinga. Rasakan sentuhan pada kelopak mata. Buka matanya perlahan. Lihat setiap benda dan bentuk dengan jelas penuh kesadaran. Meditasi selesai. Oke, saya lanjutkan materi sedikit. Jadi, secara fisiologi, tubuh kita itu terbagi menjadi dua, kanan dan kiri. Otak kanan dan kiri, mata kanan dan kiri, ya dengan kedua fungsi yang secara umum, ya, secara umum otak adalah kumpulan dari proses mental, kognitif secara umum seperti itu. Tetapi keduanya ini punya spesialisasi tersendiri. Yang kanan lebih ke arah kognitif, sementara yang kiri lebih ke arah kreatif. Ya.
yang kanan lebih ke logika, yang kiri lebih ke emosional, seperti itu. Dan secara spesifik ya, keduanya itu membentuk kecerdasan kita secara keseluruhan, baik secara apa namanya, secara kognitif ya, logik, secara emosional dan secara spiritual, keduanya. Dan ini berkembang dengan cara yang berbeda kedua, tetapi saling melengkapi. Demikian juga dengan mata, salah satu lebih dominan merah, salah satu lebih dominan biru. Ini tidak pernah diajarkan di pelajaran sekolah. Ya. Telinga juga sama, salah satu lebih frekuensi tinggi, yang satu adalah frekuensi rendah. Kemudian hidung, ya, walaupun sebetulnya di dalam itu terhubung dengan saluran yang sama, tetapi keduanya punya pembeda sensor. Ya, pembeda sensor. Kemudian ini terhubung ke dalam paru-paru, keduanya ini kanan dan kiri, fungsinya sebetulnya adalah penampung udara, tetapi secara spesifik ya keduanya walaupun support ya pendukung kehidupan, tetapi secara spesifik keduanya punya tugas yang berbeda. Ya. Mana udara bersih, mana udara kotor, mana udara yang harus disalurkan ke dalam darah dan mana yang harus diolah kembali, dikeluarkan kembali. Itu keduanya punya tugas yang spesifik. Jantung juga sama, dua bilik, kanan dan kiri. Keduanya punya tugas yang berbeda. Walaupun keduanya adalah pompa. Ya, keduanya pompa, tetapi secara spesifik keduanya punya tugas yang berbeda. Hati juga sama. Hati, kanan dan kiri. Dan itu besarnya berbeda. Besarnya berbeda antara kanan dan kiri. Gitu. Usus, ya, usus besar, usus kecil, itu dua bilik itu berbeda fungsi. Ginjal termasuk kanan dan kiri, ya walaupun posisinya kanan dan kiri, dan itu adalah penyaring air. Tetapi keduanya punya tugas yang spesifik yang berbeda. Anda dominan, tangan kanan dan kanan kiri, itu keduanya juga, walaupun keduanya adalah support ya untuk memegang sesuatu ya oleh tubuh, tetapi keduanya punya kekuatan yang berbeda antara kanan dan kiri. Kekuatan tenaganya itu berbeda. Salah satu itu main, misalnya kalau yang saya dominan kanan itu menarik, sementara yang kiri karena dia supportif, dia akan menahan. Keduanya itu memang fungsinya adalah untuk menggenggam, menyentuh sesuatu, tetapi keduanya punya tugas yang spesifik berbeda. Ya, ini orang tidak pernah amati. That's why ya, di dalam Tumo Yoga, walaupun praktisnya sederhana, dengan menarik nafas dari kanan, mengeluarkan nafas dari kiri, seperti ini, terus ya, Anda coba nanti perhatikan, 30 menit ya, Anda berarti spesial ini, setelah Anda cukup relaksasi tubuh, kemudian Anda latih kanan kiri kanan kiri kanan kiri terus dalam waktu beberapa hari. Bukan cuma apa namanya kapasitas dan volume paru-paru Anda mengembang, diafragma Anda juga mengembang, kemudian secara alami suara Anda akan menjadi lebih dalam, dan itu menandakan kekuatan dari psikologi, membuat orang secara emosional lebih tenang, pemikirannya juga lebih dalam, fungsi kognitifnya lebih bagus, logiknya lebih bagus, dan itu kemudian balance ya, karena dia memiliki perhitungan-perhitungan, punya ukuran-ukuran atau takaran-takaran yang mana itu dimiliki oleh otak kiri, ya, itu menjadi balance. Sehingga ini akan mengembangkan daya pikir, ya, daya ingat, dan seterusnya. Salah satunya adalah kesehatan otak.
Ini dengan mantra tertentu ya di dalam tantra ya, berkaitan dengan Manjusri, itu akan mengaktifkan kecerdasan pada level yang berbeda, tidak pada kecerdasan yang biasa. Ini adalah kecerdasan yang menembus pada pengalaman-pengalaman pencerahan ya kalau di dalam tantra seperti itu. Dan ini juga merupakan salah satu cara untuk merawat bukan cuma kesehatan paru, kesehatan tubuh, juga kesehatan otak salah satunya. Jika Anda khawatir mungkin satu hari Anda akan menderita stroke, Anda takut, dan Anda harus berlatih hidung kanan dan hidung kiri. Nafasnya. Ini salah satu. Selain menjaga pola makan yang benar, kemudian istirahat yang benar, kemudian keseimbangan pikir, juga untuk menguatkan saraf-saraf kanan dan kiri. Ini bisa dengan melatih nafas kanan dan nafas kiri. Dan ada banyak fungsi yang lain yang mungkin tidak disertai oleh lebih detail hari ini. Tapi nanti bersama dengan waktu saya akan coba kupas kembali. Ya, dan bagaimana ini bisa menjadi salah satu metode lanjutan daripada elemen api. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Besok hari Minggu, jika tidak ada halangan, kita akan lanjutkan lagi kelasnya, membahas topik lanjutan dari hari ini. Terima kasih semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu, harapan baik yang tercapai. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih. Ya, bye.